Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan sejahtera. Terima kasih teman-teman sudah gabung. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah digital forensik. Nah, ketika kita berbicara masalah digital forensik, banyak hal yang akan kita pelajarin. Saat ini ilmu digital forensik itu bukan mutlak hanya milik orang Fasilkom saja. Ya, banyak orang yang dari luar IT sekalipun saat ini itu sudah mulai bergelut di bidang digital forensik. Misalnya banyak hakim-hakim, jaksa, polisian saat ini itu mulai bergelut di bidang digital forensik. Bahkan mereka memiliki sertifikasi di bidang digital forensik. Nah, bagaimana dengan kita yang orang benar-benar orang IT? Nah, tanggal 17 nanti itu saya sudah akan membuatkan webinar tanggal 17 dan tanggal 20 Oktober. Saya membuatkan webinar mengenai tema digital forensik dan cybercrime. Tanggal 17 itu pembicaranya adalah Pak Teguh, ya, di mana beliau itu adalah salah satu kepala bidang di Kominfo. Beliaunya lulusan S1 Hukum, S2 Hukum, dan memiliki sertifikasi berbagai macam sertifikasi di bidang digital forensik. Pembicara keduanya Pak Joshua Sinambela, beliaunya pakarnya di bidang digital forensik. Nah, kemudian tanggal 20 Oktober nanti kami juga mengundang Pak Emnu, ya, Kombes Emnu, beliaunya Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Forensik, Mabes Polri. Kemudian pembicara keduanya Pak Yudi Prayudi, juga ahli digital forensik, serta akademisi. Mungkin nanti teman-teman saya wajibkan untuk mengikuti mata kuliah tamu tersebut. Nah, ketika kita melihat digital forensik, banyak sekali memiliki aspek. Ya, bahkan kita pernah melihat film-film detektif, misalnya film animasi Detektif Conan, ya. Kemudian yang film-film yang sejenis lainnya, di mana menganalisa sebuah kejadian, barang bukti, sehingga membentuk sebuah opini dan melihat opini tersebut mengarah kepada suatu motif. Nah, seperti ini. Forensik itu banyak hal, ya, mencakup banyak hal. Bisa saja forensik itu bisa ke digitalnya, ya, atau forensik balistik. Contohnya seperti ini ada sebuah kasus di mana seseorang tertembak. Nah, kemudian ahli forensik akan melihat, ya, bisa saja lihat dari mana. Pertama dari arah datangnya peluru. Apakah peluru tersebut dari jarak ditembakkan dari jarak dekat atau jarak jauh? Kenapa? Dia akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian dilihat juga, ya, lubangnya ini, ya, dilihat dari bekas peluru itu dari mana? Apakah dia datangnya dari arah atas vertikal, ya, atau dari bawah? Sehingga apa? Polisi, ahli forensik tadi akan memperkirakan kira-kira dia ditembak dari mana, dari sudut mana dia ditembak, sehingga melihat peluang atau melihat kemungkinan bahwa ini terjadi di TKP sebelah mana. Dari hal ini maka bisa diambil kesimpulan. Ya, ini salah satu bidang ilmu forensik. Ya, masuk ketika ada kasus-kasus pembunuhan, maka ahli forensik akan mengolah TKP, dilihat, ya. Kenapa? Bisa saja dari sebuah peninggalan tadi itu akan mengarah ke pelaku, mengumpulkan secercah titik harapan atau secercah titik yang mengarah kepada pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Ini salah satu tugas dari forensik. Nah, forensik sendiri berasal dari kata Yunani, berarti debat atau perdebatan. Sehingga bidang ilmu pengetahuan digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Nah, ada ilmu forensik, ada fisika forensik, kimia forensik, ilmu psikologi forensik, kedokteran forensik, toksiologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, ya, kemudian ada bidang hukum juga forensik, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kasus, salah satu contoh kasus di mana terjadi sebuah kasus pembunuhan. Ya, kemudian di kasus pembunuhan tersebut dilihat, ya, ada jejak sepatu di sekitar TKP. Maka jejak di TKP itu akan difoto. Ya, kenapa? Setiap sepatu akan memiliki jejak atau tapaknya sendiri. Kemudian
tanah di sekitar tempat TKP itu akan juga diambil untuk dianalisa. Nah, kemudian apa? Ketika pelakunya ditangkap, ya, maka ahli forensik, kimia forensik, jadi akan mencocokkan apa yang dicocokkan? Yang pertama adalah dari struktur tanah yang ada yang menempel pada sepatu tadi. Kemudian apa lagi yang bisa dianalisis? Ya, jejak atau tapak yang dimiliki oleh sepatu tersebut samakah dengan tapak pada barang bukti tersebut tadi, sehingga akan melakukan proses pencocokan. Ini adalah digital forensik. Ini adalah tugas dari forensik. Nah, ini juga lah yang mengilhamkan bagaimana sebuah forensika digital. Dulu di ada sebuah kasus ya di Amerika di mana terjadi kasus pembunuhan yang berulang-ulang ya. Nah, suatu ketika sang pembunuh ini memberikan sebuah floppy disk kepada polisi atau meninggalkan jejak kepada polisi mengenai floppy disk tersebut. Dia mengatakan bahwa carilah aku kalau kamu bisa, karena pelaku ini merasa dia aman karena sudah melakukan banyak pembunuhan pada korbannya dan merasa tidak pernah tertangkap. Nah, kemudian akhirnya apa? Dari floppy disk tersebut, polisi menemukan barang bukti di floppy disk tadi, walaupun sudah dihapus, ada sebuah file di mana file tersebut berupa file ketikan. Di sana ada sebuah alamat, ya, bekas ketikan tadi. Nah, akhirnya alamat tadi itu mengarah kepada si pelaku dan pelaku lupa. Ya, kalau dalam dunia digital itu bisa di recovery kembali. Nah, dari floppy disk lah akhirnya pelaku pembunuhan berantai itu akan tertangkap. Nah, dan ini ya salah satu kasus dari digital forensik. Intinya apa? Ketika kita mencari sebuah barang bukti, itu bukan berarti atau bisa saja barang bukti itu mengarah kepada pelaku. Ya, seperti sebuah susunan puzzle di mana satu buah puzzle itu bisa mengungkapkan siapa sih sebenarnya pelakunya. Walaupun semua puzzle itu belum tersusun atau terpasang secara rapi. Tapi bedanya apa? Ketika puzzle itu sudah mulai terbentuk, maka kita bisa menebak, oh ini ternyata gambar Spider-Man atau gambar SpongeBob. Nah, ini seperti kasus itu dan seperti sebuah susunan puzzle tadi. Secara teknikal, definition di forensik ya, tools and technique to recover, preserve, and examine digital evidence or transmit by digital device. Nah, jadi apa? Ketika melakukan proses digital forensik, banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa melakukan recovery, ya. Kemudian kita bisa mengambil barang bukti yang ada yang tertinggal di dalam barang bukti digital. Kita lihat banyak kasus sekali yang ada di Indonesia. Ya. Di Indonesia rata-rata kasus-kasus masalah yang ada di Indonesia kebanyakan itu yang ada adalah mengenai kasus pornografi. Ya. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada Pak M. Nuh nanti. Hampir 50% lebih biasanya itu kasus undang-undang itu terkait pornografi kalau di Indonesia. Baik, misal ada seorang pacaran, kemudian putus, akhirnya pacarnya mengunggah file foto pribadi mereka berdua. Nah, pernah ada kasus juga di UNED ya, mahasiswa hukum pacaran sudah lama. Saat itu dianya itu baru masuk hukum tahun 2015 kalau salah saya dulu ya. Kemudian pacaran, nah, kemudian pacarnya ini ya membuat akun Instagram sampai belasan akun Instagram, kemudian memasang foto tak senonohnya wanita itu, mahasiswi kita. Ya. Memasang foto tak senonohnya, mereka berhubungan badan, video, konten yang tak senonoh sampai belasan akun Instagram. Nah, itu salah satu kasus. Nah, ini makanya hati-hati. Kebanyakan kasusnya seperti tadi. Kemudian ada juga kasusnya anak ekonomi, FIB. Ya, di mana ketika itu mereka KKN, yang namanya KKN kan, ada kasih yang nyata, sehingga terjadi perselingkuhan di sana, katanya. Akhirnya putus, sang cowoknya putus, terus tidak terima, ya. Akhirnya cowoknya tadi dengan nekat memposting di Facebook akun sosial medianya, ya, di mana postingannya itu adalah
post foto dan video ketika mereka berhubungan intim. Kemudian memasang foto wanitanya cewek tadi ya dalam keadaan bugil. Nah, sehingga apa? Sang wanita tadi, mahasiswa tadi tidak terima. Dan akhirnya dilaporkanlah ke kepolisian. Nah, permasalahannya apa ya saat apa yang terjadi, Mas, Mbah? Nah, akhirnya yang terjadi adalah ketika dimediasi bla bla dan lain-lainnya, nah, akhirnya menikah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan goblok laki-lakinya. Orang lain sudah menonton calon istrinya semuanya, banyak sudah menonton walaupun sudah dihapus postingan tersebut. Tapi apa orang lain sempat menonton, sempat melihat. Ya, sehingga akhirnya mereka menikah kan bodoh itu tadi. Ya, karena karena emosi sesaat tidak terima, bla bla, terus memposting hal-hal yang demikian sehingga yang rugi adalah diri sendiri. Nah, ini harus kita tahan. Nah, kemudian bagaimana ya privasi through media mutilation? Bagaimana caranya supaya apa yang kita punya di device yang kita punya itu tidak bisa dikembalikan atau di-recovery, kemudian diambil datanya? Ya, ada banyak hal. Yang pertama, ya, menggunakan degaussr atau dihancurkan sehancur-hancurnya. Seperti alat pemotong kertas. Alat pemotong kertas sebentar ya. Ini istri saya nelfon sebentar. Halo, ini dalam ngajar nih. Abi buka di mana itu? Yang untuk gambar-gambar kakak. Pain di mana, Pain? Klik aja nih.
Oke, maaf, kita lanjut lagi ya, sebentar. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk menghilangkan barang bukti tadi ya atau menghancurkan barang bukti, kita menggunakan degaussers di mana seperti penghancur kertas tadi. Ya, penghancur kertas dihancurkan sehancur-hancurnya atau bisa juga menggunakan magnetik ya. Ini penghancuran jadi sampai berkeping, kemudian kepingannya itu sampai benar-benar jadi halus atau beberapa kepingan-kepingan kecil-kecil ya. Atau bisa juga menggunakan ya forensic score validation ya, yaitu dengan menggunakan software bitstream, di mana semua filenya, semua bit itu diisi dengan satu bit. Sehingga apa? Semua file akan tertimpa semuanya. Tetapi bisa saja itu tidak bekerja atau dimasukkan ke dalam larutan asam sehingga benar-benar hancur. Ya, sama halnya dengan ketika device tadi itu dimasukkan ke dalam lava. Nah, ini cara menghancurkannya. Ya. Kenyataannya apa? Ya, ketika di Indonesia ketika orang melakukan kejahatan atau melakukan penipuan menggunakan handphone, ya, yang terjadi apa? Yang sering dibuang itu adalah nomor SIM card-nya, bukan handphonenya. Nah, sehingga dalam waktu beberapa jam saja pasti pelaku akan bisa ditangkap. Misalnya begini, ada ketika seseorang itu iseng menelpon Lipo Mall, ketika menelpon Lipo Mall bahwa melakukan ancaman. Mungkin telepon pertama dianggap itu adalah lelucon. Ya. Telepon kedua mungkin masih dianggap lelucon. Ketika kita menelpon 3 kali mengancam bahwa kita akan meledakkan Lipo, maka itu sudah dianggap sebuah ancaman. Ya. Nah, ketika sudah dua ancaman, maka akan diserahkan ke polisian. Kemudian apa? Ya, polisi akan melihat uh, yang dilihat adalah bagaimana pelaku itu melakukan sebuah tindakan kejahatan berupa ancaman tadi. Ya. Nah, biasanya pelaku lakukan adalah untuk mengamankan adalah membuang kartu SIM card-nya. Nah, tapi mereka lupa. Setiap kita melakukan proses telepon, SMS, WhatsApp, dan lainnya, ya kita satu hal, Mas. Kita selalu akan meninggalkan namanya email, informasi pada telepon. Ya, begitu kita masukkan nomor SIM card baru, ya kemudian kita hidupkan smartphone baru tadi, smartphone kita hidupkan lagi, maka dia akan broadcast. Broadcastnya apa? Dia akan mengirimkan posisi, kemudian dia akan mengirimkan juga informasi telepon yang dipakai, termasuk nomor email. Nah, kemudian saya akan dengan mencucuk saja, oh ternyata yang melakukan telepon tadi, ini email nomornya ini, dan ternyata sama dengan ini, tinggal dijemput. Sehingga biasanya dalam waktu dalam beberapa jam saja pelaku bisa ditangkap dan pelaku tidak bisa mengelak. Kenapa? Ya, ada bukti digital sana, nomor emailnya. Makanya kalau ingin melakukan iseng-iseng tadi, ya sudah handphonenya dibuang. Kalau kita kan tidak mungkin membuang handphone. Kenapa? Eman. Lumayan kan bisa dijual 300.000, 400.000, 500.000. Nah, makanya ini ya salah satu alasan kenapa dari dulu saya itu tidak pernah menjual handphone, tidak pernah menjual memory card, tidak pernah menjual modem ya. Ini salah satunya. Kenapa? Khawatirnya kalau handphone yang kita pakai, yang kita jual tadi, kemudian SIM card yang kita jual tadi, atau memory card yang kita jual, atau modem yang kita jual, itu salah gunakan. Maka data-data kita yang akan kena. Lebih baik kita pakai sendiri saja. Ya. Ketika kita bosan, itu ya tidak ada alasan kita untuk melakukan jual beli lagi. Kenapa? Banyak sana itu kejadian-kejadian ya yang terjadi ketika seseorang ya dengan asiknya, dengan sadar ya mengambil foto rekaman pribadi sendiri. Misalnya cewek ketika selesai mandi, foto dengan kondisi telanjang dan lainnya, kemudian dihapus. Mereka lupa ketika sekalipun itu pun dihapus, itu bisa dilakukan recovery. Salah satu kasusnya apa? Ya tadi, Ariel Peter Pond. Ya,
rusak namanya gara-gara handphone, belum lagi kasus-kasus yang lain. Nah, gara-gara handphone. Sehingga apa? Ya mulai sekarang coba kebiasaan jual beli handphone itu dihilangkan, terutama handphone pribadi. Kenapa? Tadi ya kita khawatir, Mas, Mbak. Ya, saat ini mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi 10 tahun, 20 tahun lagi kita tidak ngerti nama jalur hidup kan. Teman-teman, ketika teman-teman mencalonkan jadi gubernur, bupati, presiden sekalipun, ternyata kita dulu pernah nakal, pernah tidak sengaja. Ya, akhirnya apa? Foto-foto kita tadi akhirnya disalahgunakan untuk menjatuhkan kita. Bisa. Contohnya apa dulu? Contohnya kasusnya Bupati Anas, ya. Ketika mencalonkan, tersebar fotonya dengan wanita lain. Akhirnya gagal. Ya. Nah ini harus hati-hati. Ya banyak sekali yang terjadi. Perlukah ilmu forensik dalam rangka teknologi informasi? Ya. Kita selalu akan berpikir, ya ini sangat perlu sekali. Kenapa? Ya disinilah tempat letak protektif kita dan bagaimana kita mencari sebuah keadilan atau kita bisa mencari barang bukti. Ya, tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah asli dan tidak dilakukan ada rekayasa, termasuk ketika kita menganalisa sebuah foto atau video. Ya. File foto dan file video, ya, ini asli tidak. Jangan-jangan file fotonya sudah dilakukan tempering. Tempering apa? Penyisipan sebuah gambar atau melakukan editing. Dari mana ini kita tahu kalau ini bukan adalah asli atau tidak ini? Ya, makanya diperlukan sebuah ilmu dalam digital forensik. Nah, dan juga ada dan juga kita harus memastikan bahwa ini adalah barang bukti digital yang asli. Kenapa? Untuk melakukan analisa forensik, ya kita tidak bisa menganalisis barang bukti digital itu yang asli. Ini tidak boleh. Nah, seperti kasusnya Roy Suryo, ya dia melakukan analisa barang bukti digital yang asli. Ini tidak boleh. Sehingga apa? Nah, tadi harusnya barang bukti tersebut diamankan terlebih dahulu. Ya, ngamankannya bagaimana? Ya, ada caranya. Salah satunya bisa menggunakan tools write blocker. Nah, kasusnya gini, Mas. Sebuah flash disk, ya. Sebuah flash disk. Nah, ketika kita memasukkan lagi flash itu ke dalam komputer, kalau tanpa write blocker, apa yang terjadi? Dia akan membentuk sebuah lock baru bahwa flash disk itu baru saja dimasukkan. Itu tidak boleh. Bisa pahami ya? Ini salah satu kasusnya. Ketika kita masukkan flash disk itu kembali ke laptop, maka dia akan membentuk lock baru. Kalau dia meng-create lock baru, maka barang bukti tersebut lagi original dan tidak lagi bisa digunakan sebagai barang bukti. Sehingga apa? Diperlukan sebuah tools, bisa software, bisa hardware untuk melakukan block proses write-nya. Sehingga ketika kita melakukan barang tadi, ya kita melakukan copy, itu harus di-block dulu write-nya. Jika dia hanya bisa read only dan tidak meninggalkan log baru. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis forensik, bagaimana menentukan ini barang bukti yang asli dan bukti yang kopian? Bagaimana? Dengan menggunakan metode hashing. Ya, nanti di depan belakang akan saya tunjukkan. Apa itu hashing? Tadi ya, ketika kita melakukan hashing, proses hashing, dia akan meng-create SH1, ya. Dia akan meng-create hashing tadi, ya. Sehingga apa? Ketika terjadi perubahan satu digit angka atau judul atau isi, maka nilai hashingnya akan berubah. Ya, sehingga apa? Akan dapat proses pencocokan ini nilai hashingnya. Nilai hashingnya akan tahu ini sama, jadi sehingga bisa dijadikan sebagai alasan bahwa barang bukti yang diserahkan ke kita sama dengan barang bukti yang asli. Oke. Keamanan komputer. Ya. Nah, di sini juga perlu kita lakukan proses keamanan komputer. Bagaimana? Ya, kita akan melihat bagaimana secerca atau jejak-jejak yang mengarah kepada pelaku kejahatan tersebut. Misalnya dulu ada sebuah kasusnya Wildan. Ya, teman-teman masih ingat mungkin Wildan? Di mana Wildan itu ditangkap polisian karena mengintip akunnya Presiden SBY. Oke. Nah, kemudian kenapa ketahuan kok Wildan? Sebelum terjadi pelaku sebelum tertangkap, ya itu ada aktivitas di mana bolak-balik Wildan itu melihat rumah, ada sebuah rumah, misalnya ada sebuah rumah, ya rumah
Kemudian ada orang setiap hari lewat rumah. Kalau lewat saja tidak masalah. Tetapi apa? Ketika dia lewat rumah itu dia berhenti, ya, dia berhenti, kemudian lihat ke rumah tersebut. Setiap hari dia seperti itu terus. Ya, sehingga apa? Membuat sebuah kecurigaan bahwa ini biasanya akan menjadi pelaku. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada, Bapak. Oke. Nah, sama hal dari forensik digital. Nah, kalau saya sangat senang namanya film animasi kayak Detektif Conan. Ya. Kalau kita nonton Detektif Conan, setiap episode ada saja mati ya. Ada pasti Jepang yang mati. Padahal film Conan itu sudah ratusan. Ya, sama kayak episodenya One Piece. Nah, forensik merupakan sebuah proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menghadirkan berbagai bukti pada sidang pengadilan karena adanya hukum. Lalu, apa maksud dengan digital forensik? Tadi kita sempat menjelaskan tadi. Ya. Definisi sederhananya, penggunaan prosedur, kemudian melakukan pengujian secara terus dengan menggunakan software dan tools untuk mengekstrak dan memelihara barang bukti tindakan minimal kriminal. Nah, kemudian ada juga komputer forensik berkaitan dengan pemeliharaan, identifikasi, ekstraksi, dan dokumentasi dari bukti-bukti komputer yang tersimpan dalam wujud informasi magnetik. Berbeda dari pengetahuan forensik pada umumnya, komputer forensik dapat diartikan sebagai pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber dari komputer yang mencakup ya sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, berbagai media simpanan yang layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Nah, istilah-istilah yang ada ya, terkadang ada yang menyebutkan komputer forensik, ada yang menyebutkan digital forensik. Ya, kemudian kalau UII ya, mereka memiliki S2 yaitu di bidang forensika digital. Bukan digital forensik tapi forensika digital. Ya. Kemudian ada lagi Asosiasi Forensik Digital Indonesia, digital forensik dulu. Ada lagi ya, komputer forensik. Ya, istilah-istilah ini sebenarnya hampir sama saja. Nah, komputer forensik banyak ditempatkan dalam berbagai keperluan, bukan hanya untuk menangani beberapa kasus kriminal yang melibatkan hukum, seperti rekonstruksi perkara insiden keamanan komputer, upaya pemulihan kerusakan sistem, pemecahan masalah yang melibatkan hardware ataupun software, dan dalam memahami sistem ataupun berbagai perangkat digital agar mudah dimengerti. Nah, komputer forensik sendiri merupakan ilmu baru yang akan terus berkembang, ilmu berdasar oleh beberapa bidang keilmuan lainnya yang sudah ada. Bahkan komputer forensik pun dapat dispesifikasi lagi menjadi beberapa bagian. Ada disk forensik, sistem forensik, network forensik, internet forensik. Nah, ini tadi ya salah satu contoh kejahatan dan pekerjaan yang memerlukan bukti dari keahlian komputer forensik. Jaksa penuntut menggunakan barang bukti komputer dalam kejahatan yang bermacam-macam seperti obat bius, pornografi anak, pembunuhan, dan penggelapan keuangan. Nah, ada kasus yang menarik di Surabaya, di mana seorang wanita usianya masih muda, ya, dia memiliki bisnis yang luar biasa, ya dengan omset sampai miliaran. Bisnisnya adalah menjual teman prostitusi, di mana banyak teman-temannya itu menjadi membernya, ya, prostitusi online. Nah, ketika prostitusi tadi, ya, kemudian ditangkaplah sang mucikari atau sang pemilik bisnis tadi. Kemudian dia berkelit ya bahwa akunnya itu disalahgunakan oleh orang lain dan dia sudah lama tidak menggunakan akun tersebut. Polisi tentu saja tidak percaya demikian. Ya, apa yang terjadi? Ya? Polisi akan menyita semua device atau semua peralatan yang ada yang dimiliki oleh tersangka tadi. Sehingga apa? Di sana akan kelihatan lognya. Ya, tanggal sekian, jam sekian dia akan login dengan akun yang sama. Ya, sehingga apa? Ini menjadi sebuah barang bukti. Di sana juga dia akan melihat transaksinya. Ya, kita lihat sekarang ya, namanya cybersec itu banyak sekali. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah penelitian. Misalnya apa? Kita membuat sebuah analisa. Ya. Misal penggunaan WhatsApp. Ya. Cyber forensik, investigasi cyber forensik
pada sosial media WhatsApp untuk melihat kasus cyberbullying pada WhatsApp. Kemudian apalagi bisa juga menggunakan WhatsApp tadi ya, cybersec pada WhatsApp. Ya. Kemudian apa? Bisa juga menggunakan Twitter, sentimen analisis, ya. Sentimen analisis yang rame-rame saat ini apa? Masalah COVID-19. Ya, sentimen analisis mengenai COVID-19 itu bisa juga jadi sebuah skripsi. Ya, atau sentimen analisis perkuliahan online, bagaimana dampak negatif dan dampak positifnya. Ya. Kemudian bisa juga menjadi sebuah skripsi lagi. Ya, ketika kita melihat ternyata ada sebuah akun Shopee, misalnya akun marketplace, ya kita analisis. Ya, ini lebih sentimen analisisnya pada Shopee atau sebuah toko, ini lebih banyak positif atau negatifnya. Kan banyak kan? Komen-komen yang negatif, komen-komen yang positif. Nah, ini lebih banyak seperti apa? Sehingga itu bisa menjadi sebuah analisa. Nah, termasuk ketika kita menggunakan Bigo, ya teman-teman melihat sebuah aplikasi Bigo, itu bisa dianalisis. Sentimen analisis aplikasi Bigo, ya terhadap cybersec, ya. Atau penggunaan perbedaan penggunaan aplikasi Bigo tadi antara siang dan malam. Lihat datanya, di crawling datanya. Kemudian apa lagi? Sekarang kita juga aplikasi-aplikasi sek secara tersebut banyak sekali kan. Contohnya MiChat, aplikasi MiChat. Kita lihat. Ya, coba teman-teman install MiChat. Nah, sana akan kelihatan semua BO, Waria, dan terusnya. Sehingga apa? Ini tadi bisa menjadi sebuah analisa. Menarik. Kenapa? Misalnya sejenis MiChat tadi digunakan untuk melakukan transaksi seksualitas atau transaksi jual beli seks. Kenapa harus MiChat? Kenapa tidak WhatsApp? Atau kenapa tidak menggunakan Telegram? Nah, ini bisa jadi sebuah topik penelitian. Nah, kemudian apa lagi? Detektif swasta bisa mempergunakan rekaman pada sistem komputer untuk melacak kasus penggelapan, perceraian, diskriminasi, dan pelecehan. Perusahaan asuransi bisa mengurangi biaya dengan bukti komputer yang menyatakan kemungkinan penggelapan pada insiden kebakaran atau kompensasi pekerja. Nah, ini sama ya. Biasanya perusahaan asuransi itu juga akan memiliki detektif-detektifnya atau memiliki orang yang jago dalam analisisnya. Misal, dia banyak orang yang membayar lebih, ya, mengasuransikan rumahnya, tokonya. Kemudian ada yang sengaja membakar tokonya supaya bisa mendapatkan biaya asuransi yang tinggi. Ada yang mengasuransikan kakinya, ada yang mengasuransikan bibirnya, ada yang mengasuransikan bagian tubuhnya. Ya, misalnya pemain bola, ada banyak mengasuransikan pada asetnya kaki dan yang lainnya. Nah, ini perlu ya. Oke. Perusahaan juga menyewa ahli komputer forensik untuk menentukan bukti yang berkaitan dengan pelecehan seksual, penipuan, pencurian rahasia dagang, dan informasi rahasia antara lainnya. Nah, misalnya begini, Mas, Mbak. Biasanya di perbankan, ya, itu memiliki investigasi sendiri. Mereka memiliki orang dalam sendiri. Seandainya setiap kejadian yang dialami oleh pihak perbankan itu diekspos, ya, atau dilaporkan ke kepolisian, maka apa yang terjadi? Akan terjadi ketidakpercayaan nasabah terhadap perbankan tersebut. Ya, perlu kita ingat, ya, perbankan tersebut itu setiap hari itu mengalami percobaan intruder yang dialami oleh perbankan. Misal jadi penggelapan keuangan, penggelapan apa? Maka yang ditujukan adalah investigasi internalnya, sehingga mereka tidak melulu melapor ke polisi. Ketika sudah menemukan jawabannya, maka mereka kasus akan dilaporkan ke polisi, dan mereka akan sebisa mungkin itu kasus tersebut diam-diam, tidak terekspos ke masyarakat. Kenapa? Itu masalah trust. Orang akan curiga, loh ini kenapa perbankan ini, misalnya bank X ini, bolak-balik lapor polisi, apa yang terjadi? Kemudian perorangan sedang kadang menyewa ahli komputer forensik atau digital forensik jenisnya untuk mendukung klaim pemutusan kerja, pelecehan seksual, dan diskriminasi umur. Nah, ini kita lihat, contohnya kasus Mirna. Ya. Nanti teman-teman bisa menanyakan kasus Mirna pada Kombes Pol MNU Al-Azhar. Ya, beliau yang menangani kasus tersebut. Ya. Tadinya saya ingin mengundang juga Pak Charles Hariman Rianto. Ya, beliau juga saksi ahli digital forensik pada kasusnya Mirna. Tapi sayang
Saya tidak bisa menghubungi Pak Charles karena beliaunya lagi sibuk. Pengetahuan yang diperlukan ahli forensik, dasar-dasar hardware, dan pemahaman bagaimana umumnya sistem operasi bekerja, bagaimana partisi drive, hidden partition, dan di mana tabel partisi bisa ditemukan pada sistem operasi yang berbeda. Ya. Bagaimana umumnya master boot record tersebut dan bagaimana drive geometri. Pemahaman untuk hide, delete, recovery file, dan directory bisa mempercepat pemahaman pada bagaimana tool forensik dan sistem operasi yang berbeda bekerja. Familiar dengan header dan extension file yang bisa jadi berkaitan dengan file-file tertentu. Nah, ini perlu kita pahami, Mas. Teman-teman hukum, beberapa kali saya mengikuti pelatihan forensik, ya saya selalu bertemu dengan teman-teman dari kejaksaan, hakim, polisian, yang mana basically mereka itu bukan orang IT. Dan mereka akhirnya apa? Belajar yang kita pelajarin seperti ini. Nah, ini kan sebuah tantangan, Mas, Mbak. Sebuah tantangan. Ya, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Jangan sampai kita bidang-bidang yang harusnya milik kita itu mereka kuasain. Ya, ini sebuah tantangan. Jangan sampai kita terlena. Oh, bidang IT tenang. Orang IT akan mengendal orang bidang IT tidak ternyata. Ya, mereka bisa mempelajari bidang-bidang kita. Nah, ini. Ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan? Maghriban dulu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, insya Allah. Ya, nanti Tidak ada, Pak. Oke, Tidak ada. Nanti materi bisa dibaca ya. Nanti materi bisa saya dibaca. Kemudian rekaman akan saya upload lagi juga kembali ke YouTube. Nanti saya share lagi di sini. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti untuk tanggal 17-20 teman-teman saya wajibkan untuk ikut webinarnya ya. Eman kalau tidak ikut. Iya, Oke. baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi Salam wabarakatuh. dan terima kasih. Ya. Iya, Sama-sama, sama-sama. Pak. Saya N ya. Iya. Stop share.